Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, NPM 1903050060 dari kelas 6B PGSD. Pada video kali ini, saya akan membahas suatu materi dengan judul pembelajaran berbasis edutainment pada mata kuliah Edutainment Skill yang diampu oleh Ibu Septiati Purwandari, Magister Pendidikan. Terdapat 5 pembahasan yang akan saya bahas pada materi tentang pembelajaran berbasis edutainment. Yang pertama, pengertian edutainment. Yang kedua, prinsip-prinsip belajar berbasis edutainment. Yang ketiga, teori belajar berbasis edutainment. Yang keempat, teori dan bentuk terapan edutainment. Dan yang terakhir, yaitu karakteristik edutainment. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian edutainment. Menurut Sutrisno, dalam buku karya Musholeh Hamid menjelaskan bahwa edutainment berasal dari kata education dan entertainment. Education berarti pendidikan, sedangkan entertainment berarti hiburan. Nah, jadi dari segi bahasa, edutainment adalah pendidikan yang menghibur atau menyenangkan. Sedangkan dari segi terminologi, edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga muatan pendidikan dan hiburan bisa dikombinasikan secara harmonis untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pokok bahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip belajar berbasis edutainment. Pada pembahasan kali ini terdapat 3 alasan yang melandasi munculnya konsep edutainment, yaitu yang pertama, perasaan positif seperti senang ataupun gembira akan mempercepat proses pembelajaran, sedangkan perasaan negatif seperti sedih, takut, terancam, dan tidak mampu akan memperlambat belajar atau bahkan menghentikan proses pembelajaran itu sendiri. Nah, sehingga konsep edutainment ini berusaha untuk memadukan antara pendidikan dan hiburan. Hal tersebut bertujuan agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan menyenangkan. Nah, selanjutnya alasan yang kedua yaitu jika seseorang mampu menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu atau secara benar, maka akan membuat loncatan prestasi belajar yang tidak terduga sebelumnya. Alasan yang ketiga yaitu apabila setiap pembelajaran dapat dimotivasi dengan tepat dan diajar dengan cara yang tepat dan benar, cara yang menghargai gaya belajar dan modalitas mereka, maka mereka semua akan dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Pokok bahasan yang ketiga yaitu teori belajar berbasis edutainment. Teori belajar berbasis edutainment adalah salah satu bentuk teori yang mengungkapkan dan menjelaskan tentang pembelajaran yang mengasyikkan dan menyenangkan. Terdapat 3 teori belajar berbasis edutainment. Yang pertama, teori belajar kooperatif, yang kedua, teori otak triun, dan yang ketiga, teori kecerdasan majemuk. Teori belajar kooperatif merupakan model pembelajaran yang dimana pembelajaran dilangsungkan atau dilaksanakan secara berkelompok. Terdapat 4 unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, yaitu adanya peserta didik dalam kelompok, upaya belajar setiap anggota kelompok, dan tujuan yang harus dicapai. Salah satu strategi dari model pembelajaran kelompok adalah cooperative learning. Nah, cooperative learning itu merupakan strategi pembelajaran kelompok yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Nah, cooperative learning ini juga dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri. Selanjutnya yang kedua yaitu teori otak triun. Konsep 3 otak dalam satu kepala atau disebut dengan otak triun merupakan teori belajar yang dicetuskan oleh Paul MacLean. Paul MacLean telah mengembangkan teori otak triun ke level yang lebih kompleks dan mendalam. Nah, analogi yang kita gunakan di sini sangat membantu untuk memberikan pemahaman cara kerja otak dalam hubungannya dengan kesiapan otak. Nah,
Ketiga bagian otak itu merupakan satu kesatuan. Artinya, salah satu bagian otak akan berfungsi dengan baik. Oleh karenanya, untuk menciptakan pembelajaran yang baik, suasana belajar harus dibuat menyenangkan, sehingga otak-otak tersebut dapat berfungsi dengan maksimal. Nah, apabila rangkaian otak tersebut dapat bekerja dengan baik, peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya yaitu teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk atau juga dikenal dengan multiple intelligence adalah teori yang menjelaskan berbagai macam kecerdasan yang mungkin sekali dimiliki oleh setiap siswa maupun setiap orang. Karena setiap siswa maupun setiap orang memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, sehingga Howard Gardner mengemukakan dalam teori multiple intelligence dalam bukunya yang berjudul Frame of Mind. Teori ini menjelaskan beragam kecerdasan otak. Nah, Howard Gardner mencetuskan terdapat 8 macam kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal atau linguistik, kecerdasan musikal, kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan naturalis. Pokok bahasan yang keempat yaitu teori dan bentuk terapan edutainment. Nah, terdapat 5 teori dan bentuk terapan dari edutainment. Yang pertama, humanizing the classroom humanizing. Yang kedua, active learning atau pembelajaran aktif. Yang ketiga, the accelerated learning. Yang keempat, quantum learning. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu quantum teaching. Yang pertama yaitu humanizing the classroom humanizing. Humanizing the classroom terbagi menjadi 2 kata, yaitu humanizing dan the classroom. Humanizing artinya memanusiakan, sedangkan the classroom artinya ruangan kelas. Jadi secara harfiah, humanizing the classroom artinya memanusiakan ruangan kelas. Nah, dalam proses pembelajaran hendaknya seorang pendidik memperlakukan peserta didik sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing peserta didik. Sedangkan ruangan kelas berfungsi sebagai ruang pembelajaran. Nah, jadi humanizing the classroom merupakan strategi pembelajaran yang diterapkan dengan pendekatan humanistik, contextual learning, dan edutainment, di mana peserta didik dapat belajar dari lingkungan atau realitas kehidupannya serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua yaitu active learning atau pembelajaran aktif. Istilah active learning mengacu kepada teknik instruksional internal yang tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, pendekatan pembelajaran aktif banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, pembelajaran aktif ini memerlukan keaktifan semua siswa dan guru, baik secara mental, emosional, bahkan moral dan spiritual. Nah, jadi pembelajaran aktif ini adalah pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa untuk mengalami sendiri, untuk berlatih, untuk berkegiatan sehingga baik dengan daya pikir, emosional, dan keterampilannya, mereka belajar dan berlatih. Yang ketiga yaitu the accelerated learning. Accelerated learning adalah pendekatan belajar paling maju yang digunakan pada masa sekarang dan mempunyai banyak manfaat. Accelerated learning didasarkan pada penelitian mutakhir mengenai otak dan belajar. Nah, accelerated learning ini cocok dengan semua gaya belajar dan memberi energi serta membuat belajar menyenangkan dan benar-benar sangat mementingkan hasil. Nah, contoh dari the accelerated learning ini yaitu metode pembelajaran SAVI. S-nya somatis, A-nya auditory, V-nya visual, dan yang keempat I-nya intelektual. Nah, somatis ini belajar dengan bergerak dan berbuat. Auditory belajar dengan berbicara dan mendengar. Visual belajar dengan mengamati dan menggambarkan.
Intelektual belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. Yang keempat yaitu quantum learning. Quantum learning berakar dari upaya Georgi Lozanov. Georgi Lozanov ini merupakan seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria. Nah, Georgi Lozanov bereksperimen terkait sugestologi atau sugestopedia. Georgi Lozanov berprinsip bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun memberikan sugesti positif ataupun sugesti negatif. Quantum learning mencakup aspek-aspek penting dalam program neurolinguistik atau NLP, yaitu suatu penelitian tentang bagaimana otak mengatur informasi. Quantum learning menggabungkan sugestiologi, teknik pemercepatan belajar atau accelerated learning, dan NLP dengan teori, keyakinan, dan metode. Selanjutnya, teori dan bentuk terapan edutainment yang terakhir yaitu teori quantum teaching. Quantum teaching adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya. Quantum teaching menyertakan segala kaitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Quantum teaching ini berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar. Terdapat dua asas utama dalam teori quantum teaching. Nah, yang pertama, bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan yang kedua, antar dunia kita ke dunia mereka. Pokok bahasan yang terakhir yaitu karakteristik edutainment. Ada 4 hal yang menjadi karakteristik dari konsep edutainment, yaitu yang pertama, konsep edutainment adalah suatu rangkaian pendekatan dalam pembelajaran untuk menjembatani jurang yang memisahkan antara proses mengajar dan proses belajar. Sehingga konsep edutainment ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, yang kedua, konsep dasar edutainment berupaya agar pembelajaran yang terjadi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan. Yang ketiga, konsep edutainment menawarkan suatu sistem pembelajaran yang dirancang dengan satu jalinan yang efisien, meliputi dari anak didik, guru, proses pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran. Konsep edutainment ini menempatkan anak sebagai pusat dari proses pembelajaran sekaligus subjek pendidikan. Yang keempat, dalam konsep edutainment, proses dan aktivitas pembelajaran tampil dalam wujud yang humanis dan dalam interaksi edukatif. Hal ini akan membuahkan aktivitas belajar yang lebih efektif dan menjadi kunci utama suksesnya sebuah pembelajaran. Sekian pembahasan saya terkait pembelajaran berbasis edutainment. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.